Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Mubarak Azhari dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat. Mungkin kita pernah mendengar tulisan atau pernah menonton video di media sosial terkait perlu atau tidaknya bermazhab. Ada yang meragukan keilmuan ulama yang 4 mazhab itu, sehingga mengatakan bahwa mereka tidak perlu diikuti dan seharusnya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Ada 2 tokoh yang akan kita tampilkan dalam video ini. Kami persilakan. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti caraku sholat. Jadi kita tidak perlu mengikuti mazhab begitu. Kenapa mesti pakai mazhab-mazhaban? Ya, kalau mazhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Ya. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak oleh Muslim. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, bukan sebagaimana tertulis di buku. Ya, lihat Rasulullah, bertemu Rasulullah. Tidak pernah ketemu Rasulullah, belum pernah. Maka cari orang yang bertemu Rasulullah, yaitu sahabat. Ketemu sahabat? Sahabat juga belum pernah ketemu. Tak ketemu sahabat, maka cari murid sahabat tabi'in. Ketemu tabi'in, cari murid tabi'ut tabi'in. Terus sampai hari ini, cari orang yang punya guru. Maka secara sholat tidak boleh ikut buku, harus ikut guru. Buku itu hanya tambahan panduan. Coba ya tuan-tuan buka kitab Sahih Bukhari, sholat pakai kitab itu, saya jamin nanti menjadi sakit kepala ya. Kalau di Indonesia kita sebut pusing, di sini pusing terputar ya, keliling ya. Sakit kepala Pak. Kenapa? Cara takbir pun sudah lebih dari 3 riwayat lebih. Yuhazi mankibain, yuhazi uzunain, Yuhazi mankibain. Oh, berarti begini. ada yang yukabbir qabla rafa, Allahu Akbar. ada yang yarfa qabla takbir. Allahu Akbar. Beragam, lebih dari 3. Bahkan Imam Bukhari tulis satu risalah hadis, risalah fi raf'il yadain, risalah mengenai mengangkat tangan. Imam Bukhari seandainya beliau mengutamakan buku, maka beliau tidak cari guru. Beliau cari guru berapa jumlahnya tadi? Coba diingat-ingat. 1700. Supaya apa? Beliau ingin dapat keberkahan dengan berguru. Semakin banyak guru, semakin banyak terhubung dengan Rasulullah, semakin kuat powernya. Maka kita lihat hari ini orang-orang yang terkenal namanya di zaman ini, itu hampir semua yang banyak guru di zaman dahulu. Jadi kitab sifat salat Nabi karya Syekh Albani, ghafarallahu lahu, saya tidak bilang rahimahullah saja ya, tapi kita tambah ghafarallahu lahu. Kenapa? Kitab itu di dalamnya dia mulai kitabnya itu dengan mencaci maki ulama bermazhab. Di bagian hamish footnote-nya dia kata ulama muqallidin, ulama yang taklid itu kal an'am, seperti binatang ternak. Jadi kita ini sebut binatang ternak karena kita taklid kepada Imam Syafi'i. Saya dulu anti taklid, tapi bertemu Syekh Hasan Hitu, dia sudah hafal kitab Muwatta umur 10 tahun dan telah mensyarah Sahih Muslim dari awal sampai akhir, syarah beliau sendiri. Tapi beliau kata, saya masih taklid kepada Imam Bukhari, apalagi ke Imam Syafi'i. Saya kemudian ingin tabayun, ya Syekh zidli, tambah, saya tak paham. Lalu beliau tambah, apa kata beliau? Apakah engkau tahu
dari mana, cara apa, manhaj apa Imam Bukhari mensahihkan sebuah hadis? Atau karena Imam Bukhari kata ini kitab sahih, lalu kamu percaya Imam Bukhari? Saya jawab, iya, karena Imam Bukhari kasih tajuknya Al-Jami' As-Sahih atau Al-Musnad Al-Muttasil, lalu saya juga ikut. Saya katakan, karena Bukhari katakan ini hadis sahih, saya juga katakan ini hadis sahih. Ya, beliau tersenyum. Itulah yang disebut taklid. Berarti kalau ada seseorang mengatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari, itu dia belum keluar dari taklid, dia masih taklid. Taklid kepada Imam Bukhari. Kapan kita keluar dari taklid? Jika saya membahas sendiri hadis innamal a'malu binniyat, itu paling gampang ya. Kita teliti, ini riwayat siapa, orangnya thiqah, terpercaya atau tidak, kredibel atau tidak. Misalnya saya teliti, Imam Bukhari riwayatkan dari Humaydi, dari Sufyan, dari Yahya, dari Muhammad ibn Ibrahim At-Tamimi, dari Alqamah, dari Umar. Lalu saya cari semua tarikh wafatnya, tarikh maulidnya, bertemu, lalu kita cek orang ini thiqah atau tidak thiqah, kuat atau tidak kuat. Jika terbukti semua, maka saya menjadi muttabi', tidak menjadi taklid. Oleh karena itu di Sahih Bukhari saya belum menjadi muttabi', kecuali hanya beberapa puluh hadis. Selebihnya saya taklid kepada Imam Bukhari. Jika saya udah ngaji 15 tahun hadis masih taklid Sahih Bukhari, apa kata orang yang baru belajar Sahih Bukhari 3 tahun lalu? Ya? Kita banyak hafal Sahih Bukhari, bahkan kita hafal sanadnya kepada Imam Bukhari. Tapi sampai hari ini saya tidak memandang diri saya imam mujtahid. Jadi setelah bertemu Syekh Hasan itu saya tobat dari mengatakan saya anti taklid. Syekh Albani mengatakan taklid itu seperti binatang. Binatang ternak. Oke sahabat sekalian rahimakumullah, kita sudah saksikan dua pendapat dua orang tokoh yang ada di Indonesia. Sahabat sekalian, tinggal melihat hati kalian cenderung ke arah mana. Silakan komen di bawah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.